はい、皆さん、こんにちは。これから日本語の授業を勉強します。私はゆりです。今日は体と病気を勉強しましょう。Hari ini kita akan pelajari tentang tubuh dan penyakit. Materi ini saya ambil dari buku Nihongo Kira-Kira, bab 28. Buku Nihongo Kira-Kira diterbitkan oleh penerbit Erlangga, yang membuat adalah tim Japan Foundation. Materi ini kita mulai saja dari anggota tubuh. Jadi ada 11 anggota tubuh yang akan kita pelajari. Kita dengarkan audionya. 1. 頭 2. 顔 3. 口 4. 手 5. お腹 6. 足 7. 目 8. 耳 9. 鼻 10. 歯 11. 喉 Baik, ada atama, kao, kuchi, te, onaka, ashi, me, mimi, hana, ha, dan nodo. Jadi ini ada 11 anggota tubuh yang paling tidak harus kita ketahui. Untuk anggota tubuh yang lain seperti leher, dada, dan lain-lain mungkin bisa kita pelajari di lain waktu, atau mungkin bisa kalian cari-cari sendiri di kamus ya. Jadi tidak perlu sampai semuanya, karena yang 11 yang kita pelajarin ini sudah cukup untuk mewakili pelajaran kita hari ini. Oke. Kemudian setelah menghafal anggota-anggota tubuh itu, kita masuk ke bagian tentang penyakit. Penyakit di sini maksudnya hal-hal yang kita sakitkan dari anggota tubuh kita yang tadi. Nah, di sini saya ada punya gambar. Di sini dia bilang atama ga itai. Atama ga itai. Atama ga itai toki dou shimasu ka? Kemudian yang kedua, nodo ga itai. Nodo ga itai. Nodo ga itai toki dou shimasu ka? Yang ketiga, onaka ga itai. Onaka ga itai. Onaka ga itai toki dou shimasu ka? Kemudian saya langsung ambil ke nomor 6 di sini karena kita topiknya sama, yaitu guai ga warui. Guai ga warui. Guai ga warui toki dou shimasu ka? Oke, dari gambarnya, kalau yang atama ga itai itu berarti kepalanya yang sakit. Atama di sini kita pakai rumus yang ada di bawah ini ya. Yang A itu adalah anggota tubuh yang sakit. Jadi kita bisa menyebutkan 11 anggota tubuh tadi yang sakit. Kemudian ada kata itai. Itai. Itai ini dari kata yang berarti sakit ya. Dia merupakan kata sifat i. Kemudian ada kata toki. Toki ini artinya ketika, atau bisa juga dibilang jam. Tapi ketika untuk kalimat ini kita artikan menjadi ketika.
Nah, jika ada toki di seperti ini, untuk terjemahan dalam bahasa Indonesianya, sebutkan dulu toki ini. Ketika apa yang sakit? Ketika kepala sakit, do shimasu ka? Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini kita perhatikan dulu gambar-gambar yang ada di sini. Ada atama ga itai, yaitu kepala yang sakit. Yang kedua, nodo ga itai. Apa ini nodo? Tenggorokan yang sakit. Kemudian ini dia walaupun megang leher, tapi yang dimaksud adalah tenggorokan, bukan lehernya yang sakit. Kemudian ada gambar yang ketiga, onaka ga itai. Yang di sini yang dilihat adalah perutnya yang sakit. Kemudian nomor 6, guai ga warui. Guai ga warui. Guai ga warui ini artinya adalah kondisi tubuhnya memburuk atau tidak enak badan, seperti itu. Tidak enak badan dalam bahasa Jepang adalah guai ga warui. Guai ga warui. Seperti itu. Kemudian untuk menyebutkan kondisi sakit kita yang lain, di sini saya bagi lagi. Jadi ada 3 pola kalimat. Yang pola kalimat yang kedua, eiga, kata kerja bentuk kamus. Kemudian kita menggunakan toki lagi, do shimasu ka? Jadi yang di nomor 4 ini, seki ga deru. Seki ga deru itu dari kata demas. Deru itu dari kata demas, kata kerja demas. Demas ini artinya keluar. Nah, di sini dia menyebutkan seki ga deru. Seki ga deru. Seki ga demas. Maksudnya di sini adalah dia sedang batuk. Jadi seki ga deru. Batuknya keluar. Kemudian untuk nomor 5 ada netsu ga aru. Netsu ga aru. Netsu ga aru ini arunya dari kata kerja arimas. Jadi bentuk kamusnya arimas adalah aru. Netsu ga aru ini berarti dia mendapatkan demam. I got fever gitu kalau dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia ya demam saja. Jadi untuk batuk dan demam, pola kalimatnya seperti ini. Seki ga deru toki do shimasu ka? Netsu ga aru toki do shimasu ka? Jadi yang dipakai bukan masnya, tetapi bentuk kamus, bentuk kata kerja bentuk kamus. Kemudian nomor 7 di sini gambar yang nomor 7. Kaze no toki do shimasu ka? Kaze no toki do shimasu ka? Kaze no toki do shimasu ka? Kaze di sini maksudnya bukan angin, tetapi lebih ke flu. Pilek. Flu atau pilek. Nah, kaze itu adalah flu atau pilek. Jadi artinya bukan angin. Nah, di sini kita menggunakan tambahan partikel no untuk menyertai kata benda. Kata benda ini di sini adalah kaze, yaitu si flu itu sendiri. Kaze no toki do shimasu ka? Kalau sakit flu, apa yang harus dilakukan? Nah, ini adalah contoh-contoh untuk kalimat yang menggunakan atau menyebutkan bagaimana ketika diri kita sakit. Nah, di sini saya punya contoh percakapan. Contoh percakapan ini akan saya ucapkan sendiri. Teman-teman bisa membaca. Saya akan coba sebaik mungkin. Kita mulai. Kong kong. Kong kong ini adalah suara batuk gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia. Doushitan desu ka? Gomen ne, kaze ga arun desu. Yukkuri yasuminasai yo. Kino wa mou yasumimashita. Kyou wa mada seki ga demasu. Ne, seki ga deru toki dou shimasu ka? Boku wa atatakai mizu to lemon o nomimasu. Sou desu ka? Ja, sugu nomimasu. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini ada doushitan desu ka, ada yang garis bawah merah ini. Doushitan desu ka? Kaze ga arun desu. Nah, ada 2 di sini ya. Di sini maksudnya adalah dia. Kalau yang pertama ya, kalau yang pertama ini doushitan desu ka, nya itu dia meminta atau membutuhkan alasan dari yang terjadi. Kan dia dengar temannya batuk nih. Nah, dia tuh ada apa gitu kan. Dia menuntut untuk adanya jawaban gitu. Doushitan desu ka? Kenapa sih kamu gitu kan? Terus dijawab, gomen ne, maaf ya, kaze ga arun desu.
Mungkin dia lagi, kenapa dia minta maaf di sini gomennya gitu kan? Mungkin dia waktu batuk itu dia nggak tutup mulutnya gitu. Jadi dia minta maaf. Kemudian kaze ga arun desu. Kaze ga arun desu. Aku pilek nih, aku lagi flu nih gitu. Nah, arun desu yang terakhir di sini ini dia menjawab dari pertanyaan yang pertama. Jadi dia memberi alasannya kenapa dianya batuk gitu. Kemudian kenapa dia batuk gitu kan. Kemudian di sini ada yukkuri yasumi nasayo. Artinya adalah yukkuri yasumi nasayo, artinya adalah dia meminta untuk istirahat yang banyak dong gitu. Tolong kamu beristirahat yang banyak. Terus dia jawab, kino wa mo yasumimashita. Kemarin aku sudah istirahat. Kyo wa mada seki ga demasu. Hari ini batuknya masih keluar. Di sini ada kata mada. Mada ini di sini maksudnya adalah masih. Kyo wa mada seki ga demasu. Hari ini batuknya masih keluar. Terus seki ga deru toki. Kalau lagi batuk, doshimasu ka? Apa yang kamu lakukan? Boku wa atatakai mizu to lemon o nomimasu. Kalau aku sih minum air hangat dan juga lemon. Mungkin di sini meminum lemon dan air hangat gitu ya, meminum lemon dengan air hangat. Kemudian dia balas, so desu ka? Ja sugu namimasu. Oh gitu ya. Kalau gitu, ayo sekarang langsung minum gitu. Begitu, ini adalah salah satu contoh untuk menjelaskan bagaimana dari kalimat-kalimat yang tadi yang udah kita pelajarin untuk dijadikan percakapan. Oke, di sini saya punya gambar-gambar dengan kosakata. Ada yang dari yang pertama, byoine ikimasu. Byoine ikimasu. Byoine ikimasu ini berarti pergi ke rumah sakit. Byoin itu rumah sakit, ikimasu itu pergi. Kemudian nomor 2, yoku nemasu. Yoku nemasu ini maksudnya adalah banyak-banyak istirahat. Kemudian nomor 3, uchi de yasumimasu. Uchi de yasumimasu ini maksudnya beristirahat di rumah. Terus apa bedanya dengan yang ini ya? Ya, jadi kalau yang ini yoku nemasu banyak tidur, mungkin tidurnya entah di mana kita nggak tahu. Kalau uchi de yasumimasu ini istirahat di rumah. Belum tentu dia tidur, tapi mungkin saja dia istirahat begitu. Kemudian atama o hiyashimasu. Atama o hiyashimasu ini maksudnya adalah mendinginkan kepala atau mengkompres kepala. Kemudian nomor 5, kusuri o nomimasu. Kusuri o nomimasu. Ini maksudnya meminum obat. Kemudian nomor 6, kudamono tabemasu. Kudamono tabemasu wa makan buah-buahan. Kemudian nomor 7, mizu o nomimasu. Mizu o nomimasu wa minum air. Gitu. Jadi kira-kira gambar-gambar yang ada di sini adalah gambar-gambar mengenai bagaimana menangani sakit-sakit yang udah kita laluin gitu kan, atau lagi penyakit yang sedang kita diderita. Yang tadi sudah kita pelajarin, ini adalah gambar-gambar ini adalah solusi atau cara menangani ketika kita sakit. Oke, saya punya contoh percakapan di sini. Kita dengarkan kaiwanya. 熱があるとき、どうしますか？病院へ行きます。そしてよく寝ます。そうですか。私もです。Hai, seperti itu kaiwanya. Jadi ketika demam, apa yang kamu lakukan? Netsu ga aru toki do shimasu ka? Apa yang kamu lakukan ketika kamu demam? Terus dia bilang, byoin ya ikimasu. Aku pergi ke rumah sakit. Soshite yoku nemasu. Lalu aku banyak istirahat. So desu ka? Watashi mo desu. Oh iya, aku juga gitu kan dia jawabnya. Nah, jadi di sini saya kasih tanda kurung di sini, maksudnya adalah pola ini bisa diganti dengan kalimat yang lain gitu. Jadi
sama seperti yang kita sebutkan tadi, ketika demam atau ketika sakit apa gitu kan, apa yang kita lakukan. Terus solusinya gimana, cara menangani sakitnya apa, apakah pergi ke rumah sakit atau hanya uchide ya sumimas, tidur di rumah, istirahat di rumah, seperti itu. Kalau misalnya kita lihat dari sudut kesehatan, hidup kita itu sudah sehat belum sih? Coba kita lihat ya. Di sini kita ada gambar tentang apa aja ini? Gambar-gambar tentang pola hidup seseorang. Tentang pola hidup seseorang. Ada yang yasayo tabemas, ada orang yang makan sayur banyak gitu, atau ada juga yang banyak main game, ataukah orang yang suka berolahraga, undo shimasu. Kemudian apakah ada orang yang suka korao nomimas, minum minuman bersoda, kora. Kemudian hayaku nemas, apakah ada juga orang yang tidur dengan cepat, tidak bergadang begitu. Kemudian okasho tabemas. Okasho tabemas ini mungkin okashi itu artinya snack, cemilan gitu kan, makan makanan cemilan. Jadi di sini dari 6 gambar ini adalah pola-pola hidup yang biasa mungkin kita lalui gitu. Kalau pola hidup kamu itu seperti apa sih? Nah, di sini saya punya contoh percakapan, ada 3 percakapan. Ada 3 percakapan ya. Jadi kita dengarkan dulu percakapan yang bukan percakapan ini. Dia seseorang yang sedang menyebutkan bagaimana kehidupan dia. Kita dengarkan dulu yang nomor 1. 1、私はよく野菜を食べています。でも全然運動をしていません。これからよく運動をします。Hai, jadi kita dengarkan tadi dia itu bicara apa sih? Jadi dia bilang kalau dia itu yoku yasai o tabete, ya kan? Terus tabete imasu gitu. Yoku yasai o tabete imasu. Kemudian dia ini zenzen undo shite imasen. Zenzen undo shite imasen. Kemudian dia bilang juga kore kara undo shimasu. Kore kara undo shimasu katanya. Jadi kita bahas lagi, nanti kita dengarkan lagi yang kedua. 2、私はあまり野菜を食べていません。時々コーラを飲んでいます。これからよく野菜を食べます。 Oke, siswa yang kedua ini dia bilang kalau dia ini amari yasai o tabete imasen. Berarti dia jarang atau tidak terlalu sering makan yasai sayur. Kemudian tokidoki kora o nonde imasu. Kadang-kadang dia juga kadang-kadang dia juga minum cola. Cola itu minuman bersoda. Kemudian kore kara yasai o tabemasu. Mulai sekarang dia akan lebih banyak makan sayur. Siswa ketiga kita dengarkan. 3、私は時々運動をしています。でも、よくコーラを飲んでいます。これからあまりコーラを飲みません。 Oke, dia bilang tokidoki undo shite imasu. Yoku kora o nonde imasu. Tokidoki undo shite imasu ini maksudnya kadang-kadang berolahraga. Yoku kora o nonde imasu. Sering minum cola. Kemudian kore kara kora o nomimasen. Mulai saat ini dia sama sekali nggak, maksudnya dia udah berhenti untuk minum cola. Nah, jadi coba kita perhatikan di sini ada kalimat yang menggunakan te imas, kemudian ada menggunakan yang mas gitu. Apa perbedaannya? Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, yang tabete imas, undo shite imasen, te imas ini dia sebutkan kegiatan dia gitu kan, kebiasaan yang udah dia lakukan, kebiasaan yang masih dia lakukan, dia masih belum berubah gitu kan. Jadi te imas ini memang dipakai untuk kegiatan yang
sedang berlangsung gitu, ataupun masih sedang kita lakukan sekarang. Contohnya seperti ini ya. Kalau mas di sini dia kan nantinya masih akan untuk berubah gitu kan. Jadi harapannya dia untuk berubah, dan itu masih belum dia lakukan gitu kan, masih angan-angan. Makanya dianya pakai bentuk mas ini ya. Korekara undo shimasu, mulai sekarang saya berolahraga. Korekara yasai o tabemasu, mulai sekarang saya makan sayur. Korekara kora o nomimasen, mulai sekarang saya nggak minum cola. Nah, itu berarti kan dianya belum dilakukan, baru tekadnya baru akan gitu. Makanya kita menggunakan pola kalimat dengan akhiran mas, bukan teimas ini. Seperti itu. Kalau kalian perhatikan tadi ini kan ada kata-kata yang yoku, zenzen, amari, tokidoki. Nah, kira-kira ini kalian sudah paham belum penggunaannya? Nah, yoku, zenzen, amari, tokidoki ini adalah kata keterangan yang berhubungan tentang frekuensi, begitu kan? Nah, jadi kalau yoku ini artinya sering, banyak gitu. Yoku nema, saya banyak tidur gitu. Bukan berarti saya sering tidur, tapi tidurnya tuh banyak gitu. Cukup, tidurnya cukup. Yoku nemas. Kemudian tadi yoku yasai o tabemasu, saya sering makan sayur. Terus untuk kalimat yoku ini atau kata keterangan yoku ini harus diikuti dengan akhir kalimat yang positif. Begitu. Kemudian kalau yang tokidoki ini artinya terkadang, kadang-kadang gitu kan. Jadi tidak sesering yang yoku. Kalau yoku itu mungkin dari 1 sampai 10 dia 9 atau 8 itu yoku. Kalau tokidoki itu mungkin sekitar 7 begitu. Nah, karena ini kadang-kadang juga, jadi masih diikuti dengan akhir kalimat yang bentuknya positif. Kemudian yang ketiga ada amari. Amari ini artinya tidak terlalu, jarang, lebih sedikit frekuensinya dari tokidoki. Jadi kayak kalau dari 1 sampai 10 skalanya, amari ini mungkin sekitar 5 ya. Amari itu sekitar 5, 4 gitu ya. Jadi sangat jarang. Kemudian kalau zeng-zeng ini yang sama sekali tidak, benar-benar zero, benar-benar tidak pernah dilakukan gitu. Jadi karena tidak pernah sama sekali, maka kedua kalimat ini diikuti dengan akhir kalimat yang negatif. Akhir kalimat yang negatif itu yang seperti apa? Coba kita lihat lagi di sini ya. Kalau yang yoku, yang tokidoki itu pasti menggunakan kalimatnya yang positif. Yoku yasai wo tabeteimasu, tokidoki kora o nondeimasu, tokidoki undo shiteimasu. Nah, ini kan dia akhir kalimatnya itu adalah kalimat yang positif. Sedangkan kalau yang zeng-zeng, amari itu kan negatif nih. Nah, akhirnya itu seperti ini. Zeng-zeng undo shiteimasen, amari yasai o tabeteimasen. Jadi kata kerjanya diubah ke bentuk negatif. Begitu ya. Ya, ini saja untuk pola kalimat tentang byoki dan karada. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami materi ini. Minasan, kyou wa koko made. Domo arigatou gozaimasu. Mata aimashou.